Dan kita telah terhubung dengan koresponden Wida Subianto langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Selamat pagi Wida, bagaimana penerapan prokes jelang sholat Jumat perdana pasca pelonggaran penggunaan masker hari ini? Ya Rizky, jadi memang antusias saya tangkap dari jemaah yang akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya di tempat saya berada saat ini. Bahwa selama beberapa saat yang lalu atau 2 tahun terakhir ada pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dalam pelaksanaan sholat Jumat. Mulai dari kapasitas maksimumnya mengikuti dari level PPKM, kemudian mewajibkan menggunakan masker, kemudian juga penerapan protokol kesehatan. Dan hari ini dan Jumat siang ini merupakan sholat Jumat pertama pasca pelonggaran masker. Meskipun MUI sendiri sudah menghimbau atau memberikan panduan penggunaan masker dalam melaksanakan peribadatan, diantaranya memperbolehkan melepaskan masker ketika sholat berjamaah seperti sholat Jumat sebentar lagi. Lalu bagaimana penerapannya di Masjid Nasional Al-Akbar sebagai masjid terbesar nomor 2 di Indonesia sesudah Masjid Istiqlal. Kita bisa bertanya langsung ke Bapak Helmi M. Nur selaku Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Mas Helmi, ini kan kita tahu bahwa pekan ini merupakan pekan pertama pasca pelonggaran penggunaan masker. Diperbolehkan melepas kalau di ruangan terbuka. Namun MUI menyusul ini memperbolehkan atau memberikan panduan penggunaan masker saat sholat berjamaah ini diperbolehkan ketika sholat berjamaah dilepas maskernya, dan ketika sudah selesai ini jemaah diminta untuk menyesuaikan. Lalu penerapannya bagaimana di Masjid Nasional Al-Akbar khususnya pada sholat Jumat perdana ini, Mas Helmi? Yang pertama, kami alhamdulillah karena Masjid Al-Akbar Surabaya juga mendengar keputusan pemerintah kita semua boleh melepas masker. Pada prinsipnya kami menyambut bahagia. Tapi secara teknis kami juga masih menunggu surat edaran Wali Kota Surabaya terkait bagaimana teknis atau penerapannya seperti apa. Beberapa hari ini setelah ada keputusan pemerintah, saya lihat jamaah juga masih nyaman mengenakan masker. Saya sempat tanya, Pak, sudah dengar keputusan pemerintah? Sudah. Bapak kok pakai masker? Saya lebih nyaman pakai masker karena memang banyak orang. Yang kedua, sholat juga di tempat tertutup. Nah, artinya Pak, masyarakat juga ternyata masih menikmati bagaimana mereka menjaga dirinya, menerapkan protokol kesehatan, sehingga mereka ketika ibadah juga tenang, proses sirkulasi masuk dan keluar jamaah juga sama-sama nyaman. Hanya mereka memang tetap sholat Jumat di Masjid Al-Akbar hari ini, beberapa protokol yang tetap kita terapkan, ada cek suhu, kemudian sandal atau sepatu juga dibawa masuk, sehingga begitu selesai sholat Jumat, jamaah bisa langsung pulang tanpa harus sibuk atau bingung mencari di mana sandal atau sepatu yang mereka pakai. Tapi kalau dari manajemen masjid sendiri bagaimana Mas Helmi? Karena saya tahu bahwa ada relawan protokol kesehatan di sini, ada relawan prokes lebih dari 250 orang yang selama ini mengawasi penerapan dari protokol kesehatan. Di antaranya ketika penggunaan masker. Nah, saat ini bagaimana? Apakah ada pengawasan dari penggunaan masker atau sudah memperbolehkan kalau jamaah sedang sholat berjamaah ini boleh melepas masker? Yang pertama adalah seluruh relawan, di sini ada namanya pengatur shop, yang menyambut tamu, yang menyambut jamaah ketika mau sholat Jumat, mereka masih menggunakan masker. Termasuk seluruh petugas yang terlibat untuk melayani jamaah sholat Jumat masih menggunakan masker juga. Karena kami masih menanti surat edaran Wali Kota bagaimana teknis penerapannya. Tapi jamaah di pintu masuk juga masih kami sarankan untuk mengenakan masker. Tapi ketika mereka sholat misalnya dilepas begini, saya kira nggak ada masalah. Setelah itu dipasang kembali. Ini adalah sebuah proses transisi, dan jamaah di Masjid Al-Akbar Surabaya mereka selalu mengupdate segala macam keputusan, kebijakan pemerintah, tapi mereka juga masih patuh dengan apa yang sudah digariskan oleh manajemen Masjid Al-Akbar Surabaya. Prinsip kami akan melakukan pola transisi ini dengan soft, bukan menggunakan masker, bukan karena kita larang atau kita cegah. Menggunakan masker bukan sebagai sebuah bentuk kewajiban maksudnya, tapi sebuah proses penyadaran diri untuk sama-sama menjaga protokol kesehatan. Insya Allah jamaah saling memahami
Kami juga mudah-mudahan proses ini bisa berlangsung dengan baik. Dan saya lihat tadi sholat subuh, kemudian sholat rawatib juga mereka masih menggunakan masker. Padahal kami tanpa jaga itu kan. Ada sih yang sholat dilepas, setelah itu dipakai lagi. Mudah-mudahan kebijakan ini bisa dinikmati, tapi lagi-lagi ayo kita sama-sama bagaimana menjaga prokes dengan baik, ibadah juga bisa berlangsung dengan nyaman dan tenang. Lalu kalau untuk kapasitas dan juga penerapan penggunaan karpetnya bagaimana Mas Helmi? Kalau kita, alhamdulillah Masjid Al-Akbar Surabaya untuk softnya sudah rapat. Yang kita bikin jarak bukan kiri kanannya, tapi depan belakang. Jadi antara soft yang depan sama belakang kita kasih jarak sekitar 50 cm. Tujuannya apa? Satu, menaruh tas, menaruh sandal atau sepatu yang dimasukkan ke tas. Sehingga ada sirkulasi juga, sandal atau sepatu atau tas tidak ditaruh di samping kiri kanannya. Yang pertama mengurangi jumlah soft, yang kedua juga kurang nyaman lah. Tapi kalau di depan ini kan lebih bagus untuk lebih rapat juga untuk softnya kan. Artinya kalau kapasitasnya masih 100% atau bagaimana Mas Helmi? Kami masih 100%, dan kemarin saat sholat Idul Fitri sudah kita coba juga full, baik lantai 1 maupun yang di halaman. Tapi kalau sholat Jumat biasanya itu sekitar yang tengah itu penuh, yang kiri kanan biasanya sekitar separuhan dah. Kalau Lebih banyak. Kalau untuk penerapan karpetnya bagaimana Mas Helmi? Kalau karpet tetap sudah kita gunakan, kira-kira sudah mulai dapat sholat Idul Fitri ya, kita sudah menggunakan karpet. Setiap hari kita sterilkan 3 kali. Jadi mulai pagi, kemudian menjelang maghrib, sama setelah sholat isya, semua karpet yang digunakan untuk ibadah selalu kita sterilkan. Penyemprotan disinfektan juga rutin, kemudian pembersihan setelah lokasi secara umum juga masih rutin. Artinya kami menyambut baik segala kebijakan kelonggaran, tapi kita sama-sama sepakat untuk melakukan ya antisipasi lah. Mudah-mudahan tidak terulang lagi, tapi tetap Al-Akbar Surabaya masih fokus ibadah yes, prokes yes, itu yang menjadi prinsip kita, dan jamaah menikmatinya. Ini yang penting kan kami antara pengurus, antara manajemen dengan jamaah saling memberikan masukan itu kan. Kita punya media sosial, saran dan kritik, jamaah nyaman, kita juga alhamdulillah senang kan. Kalau ada sesuatu yang bersifat keberatan biasanya langsung disampaikan, itu yang paling penting. Saya tahu juga bahwa selama pandemi ini masjid mulai melakukan inovasi, diantaranya kajian-kajian dilaksanakan secara online. Nah, kalau pasca pelonggaran penggunaan masker ini, apakah kira-kira kajiannya juga masih ada kajian online ya? Kajian online ini sebuah kebutuhan, tidak setelah pandemi kemudian hilang, karena ini menarik gitu kan. Nah sekarang kajiannya bertambah kan, online plus offline gitu. Jadi sekarang offline mulai semalam ada kajian juga, kemudian setelah sholat maghrib ternyata penikmat kajian, jamaah yang ikut kajian secara online juga masih banyak kok, baik lewat YouTube, lewat IG maupun lewat Zoom masih banyak juga. Artinya jamaah-jamaah yang luar kota yang kebetulan tidak bisa hadir langsung ke Al-Akbar, mereka bisa ikut-ikuti pengajiannya. Banyak aspirasi yang masuk ke kami, tolong dong pengurus, pokoknya karena kami rumahnya jauh, saya di Kalimantan, saya di Jogja, saya di mana, kajian-kajian yang bersifat online jangan dimatikan, justru harus terus dipertahankan. Boleh offline tapi jangan menghilangkan online. Artinya apa? Kesadaran masyarakat, kesadaran jamaah untuk mengikuti kajian semakin hari semakin tinggi, dan kami akan memfasilitasi semua yang menjadi keinginan jamaah. Baik, Mas Helmi, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Ya, Rifki, jadi memang seperti itu kalau untuk kebijakan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, meskipun sudah ada himbauan atau petunjuk penggunaan masker terbaru oleh Majelis Ulama Indonesia, di mana jemaah ini diperbolehkan melepas masker ketika sholat berjamaah, namun untuk Masjid Nasional Al-Akbar masih menyarankan jamaah untuk tetap menggunakan masker, kalaupun di tengah melaksanakan sholat jamaah ini melepasnya sedikit untuk mendapatkan kelegaan bernapas, ini masih diperbolehkan. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya sendiri memiliki lebih dari 250 relawan pengatur saf. Jadi selama pandemi ini juga bertugas untuk memberikan arahan ke tiap jamaah saf-saf mana yang bisa diisi sehingga menghindari kerumunan. Kemudian juga salah satu fasilitas yang ada di sini adalah penyediaan kantong plastik
ini untuk memfasilitasi jemaah membungkus alas kakinya sehingga ketika sholat berjamaah selesai ini tidak ada kerumunan untuk mencari alas kaki masing-masing yang biasanya ditinggal di depan masjid. Jadi ada pengaturan jarak ini yang saya lihat masih dilaksanakan secara detail diantaranya melalui pengaturan saf dan juga penyediaan kantong plastik untuk menghindari kerumunan saat sholat selesai. Kembali ke studio. Baik, Wida Subianto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.